Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang manajemen waktu. Poin-poin yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini diantaranya adalah pengertian dari manajemen waktu dan bagaimana manajemen waktu itu menurut agama Islam. Sebelum kami memulai untuk menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Dia Ayu, yang kedua ada Gibran, yang ketiga ada Fareza, yang keempat ada Fadil, yang kelima ada Putri, yang keenam ada Nizar, dan yang terakhir ada Vika. Pada materi pertama, saya akan menyampaikan tentang penjelasan singkat manajemen waktu secara umum. Manajemen waktu merupakan suatu proses perencanaan secara sadar terhadap waktu yang digunakan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Manajemen waktu menurut Islam. Waktu adalah salah satu nikmat terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat manusia. Sudah seharusnya kita sebagai manusia memanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin dalam menjalankan tugas sebagai makhluk Allah di bumi ini. Pentingnya waktu, maka Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah pada awalan berbagai surat dalam Al-Quran yang turun di Mekah dengan berbagai macam bagian dari waktu. Misalnya, bersumpah demi waktu malam, demi waktu siang, demi waktu fajar, demi waktu duha, dan demi masa. Allah berfirman dalam surah Al-Lail ayat 1 dan 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yahsa wan nahari idza tajalla. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, dan siang apabila terang benderang. Apabila Allah bersumpah dengan sesuatu dari ciptaannya, maka hal itu mengandung maksud agar kaum muslimin memperhatikan kepadanya, dan agar hal tersebut mengingatkan mereka akan besarnya manfaat yang telah Allah berikan kepada kita. Ciri-ciri seorang muslim yang ideal menurut agama Islam adalah 1. Pribadi yang menghargai waktu. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengelola waktunya dengan baik. Ajaran Islam menganggap pemahaman terhadap hakikat menghargai waktu sebagai salah satu indikasi keimanan dan bukti ketakwaan. Sebagaimana tersirat dalam surat Al-Furqan ayat 62 yang berbunyi, dan dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Manajemen waktu versi Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk bisa mengelola waktu dengan baik, terutama dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Rasul, disiplin beribadah merupakan pondasi awal atau hal dasar bagaimana seseorang itu bisa memanage waktunya dengan baik. Dan maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umat Islam agar waktu yang kita miliki ini sejalan dengan ibadah. Karena setiap hal yang kita lakukan tujuannya sudah pasti adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya, jika ingin waktu yang kita miliki itu menjadi berkah bagi kita, maka kita pun harus mengenali terlebih dahulu apa saja sih waktu yang istimewa dalam syariat Islam, sehingga kita harus selalu memperhatikannya dan mengisi waktu tersebut dengan berbagai kebaikan. Contoh yang dapat kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama, dan sholat waktunya telah ditentukan, maka kita harus menaati waktunya. Yang kedua, pada siang hari kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu menuntut ilmu atau melakukan pekerjaan. Yang ketiga, pada malam hari waktunya kita gunakan untuk beristirahat serta memohon ampunan kepada Allah. Rasulullah mengikuti apa yang Allah tetapkan untuk membagi waktu menjadi 2, yakni kami jadikan malam sebagai selimut untuk beristirahat, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Dalam Quran Surat An-Naba ayat 10 sampai dengan 11. Ini adalah
contoh manajemen waktu yang baik dan benar. Ketika azan sudah berkumandang, kita sebagai umat muslim harus segera mengambil wudhu dan melaksanakan sholat. Ini adalah contoh manajemen waktu yang tidak baik dan tidak benar. Ketika azan sudah berkumandang, orang tersebut mengabaikannya dan tetap melanjutkan pekerjaannya. Ia mengabaikan kewajibannya sebagai umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat. Ya, jadi bisa kita tarik kesimpulannya dari video yang sebelumnya bahwa kita sebagai umat Islam harus menjadikan sholat sebagai prioritas utama. Kita tidak boleh membuat aturan baru mengenai ibadah, karena ibadah itu sudah ada waktunya. Kita sebagai manusia harus mempunyai manajemen waktu yang baik guna untuk mendisiplinkan diri dengan cara membuat skala prioritas, mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak. Cara ini berdampak baik untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari setiap kegiatan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.